Selama ini Uranus tidaknya dia memiliki cooldown yang cepat, dia memiliki regen SP yang cepat, jadi setidaknya bisa bertahan. Memang kesedot, tapi dia bisa nge-regen lagi ya. Memang kesedot, tapi dia nge-regen lagi dengan cooldown yang sangat-sangat cepat yang dia milikin, sehingga ya membuat selama ini juga Uranus ya udah lu jadi sandbag aja, udah jadi sandbag, mengganggu konsentrasi orang untuk berada di lane yang jauh dari area pertempuran, memotong minion juga. Tapi itulah hero-hero yang udah langsung diamankan oleh kedua tim ini antara Aras GSG melawan Natus Vincere. Siapakah yang akan memenangkan pertarungan di match yang ketiga di game yang pertama? Arashi, kamu lebih suka pick-pickan yang mana? Wah, dari segi pick sih kayaknya RSG emang lebih fleksibel dan banyak potensinya ya. Mau mainnya lebih nge-pick, mau mainnya tuh lebih front to back, fight aja pun mereka tuh bisa gitu. Solusinya banyak, alat yang dipakai buat bikin play juga banyak. Kayaknya menurut gue sih RSG draftnya lebih mantap. RSG ya, kalau Eterna? Kita langsung nyemplung di line of down dulu. Langsung nyemplung aja? Langsung nyemplung aja. Kalau aku sih sukanya sama, malah kalau aku ngelihatnya, saya selalu suka marksman ya. Pakai Natus Vincere kayak oke. Apakah mereka akan bisa memberikan cerita yang menarik untuk di game kali ini? Karena sekarang Nagibnya berada di area mid bersama dengan Sawo yang udah mulai menunjukkan dirinya. Sementara Lilia udah mengisi area god lane-nya. Tapi defendernya juga Diablo, mereka bertarung di area XP lane. Oke, berarti ini Beatrix dijadikan mid laner ya. Berarti di swap, berarti Lilia itu malah menjadi gold laner ya. Jadi kita akan melihat apakah ini akan menjadi efektif atau enggak. Dan di sini kita bisa melihat kalau Navi akan mengamankan Lito Wandwar dengan cukup bebas. Dan untuk saat ini masih belum ada terjadi apa-apa, mungkin lagi masih mencari momentum. Lolzi berusaha untuk mencari sesuatu di sini di mid lane, namun backup dan damage juga belum begitu banyak, jadi masih seri-seri aja. Sakit pisan itu barusan ya. Basic attack submachine gun yang dimiliki oleh Beatrix ini memang 5 peluru, tapi efeknya itu loh. Tapi defender di atas sedikit lagi SP yang tersisa. Ionic X-nya udah diaktifkan. Sebenarnya itu sana mencoba untuk melindungi LY4 agar bisa melakukan farmingan dengan sangat-sangat tenang di area mid. Sawo dan juga Nagib, mereka masih berada di area ini untuk bisa mendapatkan wave minion, memberikan sedikit gangguan. Lito Wanderer-nya juga udah diamankan oleh mereka. Tapi sekarang terlihat Mountain Shocker menunjukkan di mana aja keberadaan pemain dari RSG. Yes, betul banget. Dari sini kita bisa melihat kalau teman-teman dari Navi sudah mulai berotasi ke area atas. Tapi kayaknya RSG Singapura juga mengetahui hal ini. Lihat dari posisi dari Life4 dan juga Diablo. Dan ini yang gue khawatirin sih di awal. Kenapa Defender lebih memilih pakai Uranus ya? Soalnya kalau misalnya kita lihat dari lane masih kalah so far. Oke, nantinya juga untuk dari Uranus ini sendiri kemungkinan dia akan sangat-sangat bisa untuk mempertahankan dia. Tapi sekarang ada pertempuran yang udah terjadi. Feather Ice Track-nya dikeluarkan. Coba lihat Nagib, darahnya nggak kelihatan. Butuh kaca pembesar untuk bisa ngelihat SP yang dia milikin barusan. Sunset Lover sudah masuk ke dalam area dari Pit Turtle ini. Dan juga Defender memberikan gangguan. Ionic S-nya terus-terusan maju ke bagian depan. Diputerin lagi semuanya. Sementara Diablo langsung mengejar ke arah Isansi. Isansi yang di bagian belakang ada Tyrant Revenge. Deretan ikan hiu pun udah ada dedikan langsung dikeluarkan. Turtle-nya berhasil diambil juga oleh pemain dari Aras GSG. Tidak ada satu korban pun yang berhasil ditumbangkan lewat pertempuran di area Turtle tersebut. Tidak ada korban juga, dan ini akan menjadi suatu momentum untuk teman-teman RSG Singapura juga untuk mengambil posisi yang lebih bagus ke depannya lagi. Tapi di sini kita bisa melihat kalau Feather Strike sudah dibuka untuk mengasih damage, tapi kita bisa lihat di bawah juga Baby Kicks menjadi serangan dari Lil, korban dari Lil karena burst damage-nya yang juga udah cukup besar dari early game. Lolzi berusaha untuk ke catch Nagib, kena juga dan catch juga, dan langsung first blood di tangan RSG. Wow, sebuah combo yang sangat baik. Hanya melihat sedikit aja pergerakan dari Nagibnya, momentum tersebut langsung dimanfaatkan oleh RSG secepat mungkin. Tyrant Revenge, Tyrant Red mentok Delicans, hilang udah untuk satu pemain dari Navi. Ya, 1-0 tadi, dan sekarang RSG Singapura apa yang mereka akan lakukan selanjutnya? Di sini kita bisa melihat Sawo dan juga Lolzi berusaha untuk membuka map untuk masing-masing tim. Di sini Lolzi berhasil untuk catch Lil, tapi ternyata masih ada Black Shoes, dan lihat Baby Cakes. Apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia bisa kabur? Wow, masih cobain begitu on point 40. Bagus sekali sebuah serangan yang dilakukan oleh pemain dari Navi, membuat satu gold laner-nya tumbang untuk kali ini. Harusnya menjadi sebuah keuntungan untuk Lilia agar semakin cepat lagi, agar semakin di-push lagi dari sisi gold lane-nya. Namun sekarang di bagian atas sana defendernya terus menguasai area dari wave minion yang dimiliki oleh Diablo. Wow, menarik sekali. Jadi sekarang ternyata Uranus ya yang malah bisa
nge-cut wave di area atas ya. Tapi di sini kita bisa melihat lagi dan lagi ternyata Baby Cakes menjadi sasaran dari pressure dari seorang Lil. Mungkin karena dia punya burst damage yang lebih tinggi daripada Clint atau gimana, dan kayaknya teman-teman dari Navi juga mau rotate ke area bawah, tapi kita bisa melihat kalau Turtle juga sudah mau spawn di Land of Dawn. Itu dia, terlihat langsung Turtle Camp by Samsung Galaxy A50 itu untuk dibawa di area court lane dari sisi damage kan. Ini dari Lilianya udah pasti bisa ngimbangin, tapi di saat tidak adanya Clint di sana untuk ngegerus ke arah shield turretnya itu yang menjadi problem. Karena kan untuk attack speednya ataupun ya basic attack sendiri nggak secepat dengan hero-hero lainnya. Sementara itu untuk sekarang ada Tyrant Defense tadi yang masih miss aja. Sementara untuk Loisi langsung aja melakukan flicker, pindah langsung posisinya. Udah ada lagi satu pergerakan dari No 19 langsung terkena karena beberapa orang dari Likasnya langsung dikeluarkan begitu aja, tapi dari Turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari Natus Vincere. Dipanah dengan Bloodfall menghilang langsung. Esmeralda tidak bisa lagi melakukan tarian-tarian indahnya. Sementara itu untuk sekarang purple buff-nya akan segera diamankan oleh Navi. Tapi ada LY4, dia tidak mau memberikan begitu saja. Terlihat untuk satu pemain lainnya, Lolsi berusaha mengganggu, berusaha memberikan sebuah distraction untuk mengusir mundur Natus Vincere. Wow, permainan yang cukup bagus dari teman-teman dari Navi. Dan sekarang kita akan melihat sedikit tentang item Zarashi. Ya, Defender langsung membuat Brutus Breastplate jadi dia bisa lebih mobile ya. Pasti movement speed dari itu item bakal bantu banget, dan di sisi lain Diablo udah ada Enchant Talisman, jadi itu bisa lebih nge-spam skill. Mungkin dia bakal mencari lebih banyak kekuatan di lane, tapi sayang sekali towernya udah hancur. Di sisi lain Nagib udah nge-build ke arah Blade of Despair, dan pastinya Lil pun udah ada Enchant Talisman. Jadi dari segi DPS ya sekarang, dengan adanya dua marksman dan juga hero yang DPS-nya tinggi kayak Lil ya, sebenarnya Navi tuh menang kalau fight-nya tuh nggak langsung jalan gitu, nggak langsung ada yang ke pick off dan jadi lama. Kalau kita langsung pick off kayak gini, wah RSG lebih ada potensi sih. Iya, hampir aja tadi, sedikit aja satu langkah jauh lebih ke depan tadi. Lolsinya mungkin Tyrant Race-nya akan bisa dikeluarkan dan juga connect ke arah beberapa play. Tapi coba lihat, ada satu outer turret yang udah hancur dari masing-masing tim. DXP laner udah dihancurkan, lalu di goal laner juga udah tumbang milik pemain Natus Vincere. Dan fun fact-nya by Snack Video, dari total 7 game yang dimainkan di M3, Baby Cakes hanya memiliki 3 unique hero dengan Clint yang di-pick sebanyak 5 kali. Oh, menarik. Jadi Clint akan menjadi salah satu comfort pick ya untuk dia juga. Tapi sekarang kita bisa melihat kalau dari sisi gold, Natus Vincere atau Navi juga masih memegang kendali. Tapi kita bisa melihat Defender harus berhati-hati. Ada 5 member yang mengasih damage yang begitu luar biasa di sini. Nagi sesuatu di sini sekali Sarmun connect terhadap dia juga, dan Baby Cakes menjadi sasaran bersama, tapi masih bisa kabur Pak Pulung. Itu dia nih Biru Passion yang memberikan damage yang sangat optimal. Belum lagi disambung dengan adanya Nu 19. Sementara itu untuk Baby Cakes mau pergi ke arah mana? Udah Dali yang mencoba untuk memberikan angry bloom-nya. Dia belum di bagian belakang terus memberikan joget-jogetannya, memakan darah putih, dilompatin dengan satu paling sarmu. Tapi untuk Lionel LY4-nya datang sendirian, pen-nya bisakah dia bertahan? Untungnya kali ini mereka masih bisa membalaskan keadaan, tapi di sisi yang berbeda XP lane-nya dihancurkan oleh Defender. Wow, dan buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa untuk pesen Grab ya dengan kode promo M3X Grab, karena di situ kalian bisa mendapatkan 70% diskon dalam setiap pembelian kalian. Tapi sekarang lihat pergerakan dari Lozi cukup agresif. Sawo akan ditumbangkan dari Land of Dawn, dan begitu saja RSG memegang kendali untuk mungkin mendapatkan turtle selanjutnya. Itu dia, tapi satu snipernya tadi langsung connect aja. Tertinggal sendirian Defender, what are you doing? Sedikit lagi MP tersisa, ditembak punggungnya, malfunction langsung robot satu itu. Ada beberapa kabel yang pastinya putus di dalam tubuhnya. Robot Bu, ditembak Bu, jebol. Abis ini dibawa ke ketok magic kan. Konslet. Om kena air. Bener banget, dan sekarang RSG dengan momentumnya sudah mendapatkan turtle dan juga turret yang di bagian atas. Ini Navi boleh-boleh ya untuk setupnya ya. Dari tadi loh. Menang banget sih dengan crowd control sih. Emang crowd control penting banget, tapi BBK sekarang jadi fokus dari Sawo. Wow, dipanah, ditembak lagi dari ujung. Dengan satu sniper, untungnya tadi masih miss ya, tapi BBK masih berusaha untuk bisa berselamat dari situ. Hanya saja dengan satu biru potion menghilang sudah. Tapi ditembak lagi, dipalaskan lagi dengan satu Federal Ice Strike pergi dengan Wing Spy Wing. Pertempurannya membuat jatuh korban 1 untuk Arashi dan juga 2 untuk Navi. Ya, 1 tuker 2 kepada tangannya RSG Singapore. Namun
namun Sunset Lover masih bisa mengambil farm dari musuhnya. Untuk saat ini kita akan mengintip sedikit kepada instant replay by Replay Samsung fight. Galaxy A52s 5G Rashid. Ya, fight yang barusan kita lihat sebenarnya ini berantakan banget ya. Tapi Nugget berhasil mengamankan kill ke Baby Cakes, tapi dia juga harus tumbang ke Feather Airstrike. Dan Mountain Shockernya nih baru menit ke-8 sakit banget ya perasaan. Sakit. Tadi yang dari tadi yang gue highlight adalah di saat nih biru passionnya keluar itu bubar pak. Udah kayak misbar loh. Grimis bubar gitu loh. Sakit banget damage-nya. Berkali-kali selalu melakukan combo dengan Raiden 19, namun sekarang udah terlihat ada lagi Mountain Shocker dilompatin dengan satu Tyrant Defense, tapi nggak kena ke arah siapapun, malah terkena lagi damage dari Bloodlord yang langsung dikeluarkan oleh Sunset Lover, anak senja. Yes, betul banget. Anak senja banget ini. Pakai lagu kalau indie menurut nggak Pak kira-kira? Polo. Kayaknya, pakai sambil minum lagu-lagu kopi. Yo mame. Tapi sekarang kalau kita melihat perbedaan goldnya masih jadi equal ya. Yep. Langsung diambil balik sama Natus Miseria. Tapi kita bisa lihat PTRSX sudah dibuka oleh teman-teman. Tapi Sawo bisa damage dari Sunset Lover itu begitu indah banget Pak Pulung. Itu dia satu combo yang begitu indah dikeluarkan oleh Navi. Hanya saja dari Elmaior masih berusaha untuk memberikan tindakan balasan. Ada dua orang yang langsung menjadi korban lewat sebuah pertempuran tersebut dari Navi. Dikejar kali ini untuk Ranusnya. Sunset Lover udah mulai hadir memberikan tembakan dari Bloodlord-nya. Harusnya kali ini dia bisa maju ke bagian depan dengan transaksi yang memiliki PC ketika dikeluarkan lagi. Kemanakah dia akan pergi? Sawonya masih bersembunyi. Charge-nya akankah dikeluarkan? Bloodlord-nya kembali di charge. Siapa yang akan ditembak? Terkena karena Diablo sekarang darah putihnya. Nggak kurang-kurang nambah mulu. Sawonya pergi ke arah mana? Malah menjadi incaran dari Esmeralda. Ada Delicates, ikan hiunya salah arah. Yes, tapi Sawo masih bisa pulang, masih bisa recall. Dan tidak ditumbangkan dari Land of Dawn. Dan sekarang Navi memegang kendali sedikit di terms of gold pada menit yang 10 hampir 11 ini. Tapi kita juga bisa melihat kalau misalnya Lord juga sudah spawn. Dan gimana nih? Dari segi item, aku mau tahu sedikit lebih dari itu, Arashi. Ya, Wells itu udah ada Divine Glaive juga ya. Jadi kalau ada Magic Resist dari sisi RSJ Singapura, udah mulai tembus-tembus aja. Yep. Sunset Lover sekarang juga udah mulai punya BOD, udah punya Battle juga. Dan Wells bikin play, tapi apakah ini kesalahan Bang Belum? Iya, itu hampir aja dia membuat sebuah miss move. Tapi tadi masih ada cover dari rekan-rekannya. Di panah sanaknya langsung pergi. Andai tadi last fight sebelum yang ini ya, LY4-nya nggak bisa ngedapetin dua orang, itu kalah total sih tadi dari RSG. Bisa aja mereka dipus habis-habisan di area mid-nya. Dari LY4 masih berusaha menghilangkan satu wave minion, tapi masih gagal ditumbangkan untuk satu area dari outer turret ya. Nagib mulai maju ke bagian depan, Sawonya, charge-nya connect juga karena Baby Cake. Ada deretan ikan hiu lagi yang langsung keluar, dedikasinya ditembak lagi dengan ada satu. Federasi di bagian belakang, untungnya kali ini dari Lilianya selamat, tapi tidak untuk Patrick karena tadi damage-nya langsung terkena ke arah kepala. Kepalanya Vertigo, kepalanya migrain, semua dia rasakan barusan. Nagibnya hilang. Hilang Tiba-tiba. langsung. Sakit kepalanya. Tadi Bu. sempat kegocek-gocek dikit, tapi Feather Attack yang terakhir itu dia langsung hilang. Iya loh. Tiba-tiba. Tapi sekarang RSG, teman-teman dari RSG sudah membuka Lord yang selanjutnya. Dan di sini kita bisa melihat kalau Lolsi berusaha untuk membuka map, bisa nge-capture Sunset Lover, ternyata tidak. Tapi masih bisa diamankan dari teman-teman RSG ini. Mereka harus berhati-hati banget karena kalau misalnya mereka mau emang pakai turtle ini, kenapa turtle mulu ya? Lord ini untuk nge-siege, mereka jangan sampai tumbang gitu. Kamu suka kura-kura ya? Mungkin suka kura-kura. Mungkin, kayaknya begitu. Outer turret-nya di area mid udah hancur. Lord-nya tadi berhasil diambil di atas menit 12 ya. Ya, ini Lord-nya udah di ini nggak enhance. power nih, masih Lord yang Masih basic ungu nih. ya, masih ungu tapi belum oke. enhance. Masih ungu dia. Oke, konselnya udah diaktifin, Lolsi-nya langsung maju ke bagian depan. Tapi tadi Mountain Shocker harusnya terkena karena beberapa play, tapi untungnya masih bisa dielak. Nagibnya berusaha seorang diri untuk bisa kabur dari cengkraman Esmeralda, sementara Lord di bagian atas. Bisakah dipertahankan oleh pemain dari Navi? Defendernya berusaha untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh RSGSG. RSGSG dengan Lord push yang berikutnya tadi dan juga gold lead sebesar 2,6k. Mereka berusaha untuk mendapatkan lebih. Kita bisa melihat kalau Lolsi sudah mencharge ke area belakang. Tidak dapat mendapatkan lagi. Tapi di sini kita bisa ada Deadly Catch yang berhasil menumbangkan turret di bagian mid side itu Pak Pulung. Ini Lolsi ngeri banget ya dari tadi Kufra aja ya. Bikin orang ketar-ketir mendadak. Tyrant Revenge-nya bisa langsung ngelompatin. Belum lagi bouncing ball-nya. Tyrant Rage-nya juga tadi berkali-kali berhasil membuat momen agar RSGSG bisa melakukan serangan terhadap pemain dari Navi. Untung aja tadi Nagib ada Purify loh. Kalau nggak itu udah fix menang fight-nya. Sudah fix Biarpun gitu. tadi dari menit ke-11an ya, kita lihat Lolos itu Tyrant's Revenge-nya kadang-kadang bisa kurang pas, kurang nggak kena. Tapi sekarang kayaknya dia udah mulai ketemu tempo. Dan dengan keunggulan gold 3 ribuan kurang lebih buat RSG Singapura, mereka pasti mau
mencari fight lebih, karena kalau dibawa ke late game banget kayak Navi tuh ya DPS lebih tinggi sih. Ini dari 2 marksman yang ada ya, belum lagi Lilia juga bisa memberikan DPS dari Angry Gloom yang begitu menyakitkan. Tapi sekarang di tengah Baby Cakes dan juga Sana, mereka berdua ada Lolsi yang ada di bagian paling depan untuk bisa memberikan informasi, mengamankan juga 2 rekannya di bawah Ben seorang diri. Sekarang Sunset Lover sekarang udah hampir full build ya, udah ada Demon Hunter Sword juga, jadi dia bisa kurang lebih mengeluarkan damage yang bagus ke arah tank, dan itu mungkin itu bakal berguna banget buat melawan Lolsi dan juga Diablo. Tapi sekarang apakah itu cukup? Nagi pun sudah ada Demon Hunter Sword, tapi itemnya rata-rata cuma baru 3 ya, 3,5 kurang lebih. Dia agak behind gitu dibandingin sama Lil yang sekarang udah hampir full slot, udah ada Holy Crystal juga. Ini perbedaan networknya juga ada di angka sekitar 4 ribuan, 3 sampai 4 ribuan ya. Nggak terlalu jauh di menit 14 ini, tapi tetap aja pastinya ada jarak item di antara kedua tim. Tapi ada revenge-nya. Barusan udah langsung di pop up, bouncing ball-nya udah dikeluarkan juga dari Mountain Shocker-nya. Di bagian belakang Nubian Plus jadi balaskan dengan flicker, kena juga langsung ke arah 1 orang. Sementara Kufranya langsung menghilangkan dengan sangat cepat. Defendernya berusaha untuk maju ke bagian paling depan agar bisa melindungi rekan-rekannya, tapi ternyata satu combo yang begitu menyakitkan dari Curse of Crow Energy Impact belum lagi dibalas dengan ada Ben di situ, memberikan damage yang begitu menyakitkan. Nagibnya pergi ke arah mana, dan Cyclone Eye dikejar lagi sama Esmeralda di bagian belakang. Darah putihnya nggak kurang-kurang, Nagibnya mau kepada Nagibnya langsung hilang dengan sangat-sangat cepat. Sawo pun harus mengeluarkan Guardian Bulwark-nya agar bisa melindungi dirinya dari serangan yang dilakukan oleh RSGSG. 2 orang tumbang dari Navi, sementara Lolsi 1 orang yang harus ditumbangkan dari RSGSG. Benar banget, dan sekarang pertanyaannya adalah apakah mereka bisa hold defensifnya dari teman-temannya Navi. Di sini kita bisa melihat Meteor Strike sudah dikeluarkan, dan damage yang dikeluarkan juga luar biasa karena tadi dia sudah mengamankan Holy Crystal juga. Dan lihat darah dari Sawo, nyaris banget ditumbangkan juga, tapi dia masih mampu untuk keluar suatu deadly catch untuk bisa ngehasilin damage tambahan terhadap turret, karena itu udah tinggal disenggol dikit sih itu inhibitor paling bawah. Ini barusan itu kayak tawuran kompleks ini sama gang ini gitu loh. Iya kan, pertama dimajuin, tahu-tahu dikejar balik gitu loh. Sebuah pertempuran yang sangat-sangat cepat terjadi, tapi Diablo seorang diri berusaha untuk bisa mengganggu pergerakan pemain dari Navi. Bener banget, tapi kalau kita lihat dari KD Diablo sendiri 2-1-3 itu nggak mencerminkan apa yang dia udah ngasih ke gamenya ya. Impact dia tuh juga luar biasa, dia bisa zoning, dia bisa ngepoint ke area belakang dan segala macam. Sebenarnya ini Diablo juga salah satu winning condition dari teman-teman dari RSG Singapore. Dan sekarang sudah ada Lord lagi yang diamankan oleh teman-teman RSG Singapore. Pertanyaannya adalah dengan high ground yang dimiliki oleh RSG Singapore dan juga dengan keinginan mereka untuk cepet-cepet end, apalagi Natus Vincere juga megang 2 nggak mau dibawa ke late game, apakah bisa nih? Ini berat banget sih tapi ya. Masalahnya kalau untuk sisi durability udah kencang juga nih RSG. Kita tinggal lihat aja. Apabila parsialnya bisa dihilangin dulu ya, kayaknya bisa deh Navi. Untuk nge-defend ya? Untuk nge-defend ataupun bisa melakukan serangan balik. Kalian dari tadi parsialnya loh jadi momok mematikan. Ini coba lihat untuk sekarang. Ada lagi sebuah pergerakan yang dilakukan Federal Strike, namun udah nge-trigger juga karena 16 Baby Cake ngambil ke arah mana, ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Tertinggal Rossi sendirian di bagian belakang, tapi Esmeralda Diablo-nya siap untuk langsung mengeluarkan ke arah paling sarmu, tapi ternyata tidak. Masih ditahan terlebih dahulu. Udah lagi satu Nibiru Passion yang membuat pemain dari RSG tidak kuat lagi. Lolsi-nya harus menerima damage yang begitu banyak masuk dari Navi. Bener banget, dan kenapa diambil fightnya tadi ya? Deadly Catch sudah dikeluarkan lagi untuk tidak nyampe ke inhibitor turretnya, tapi untuk RSG Singapore sendiri mereka mampu mendapatkan inhibitor turret di bagian bawah, tapi tidak lebih dari itu. Dan bahkan Lolzi dari teman-teman mereka sendiri itu malah yang harus menjadi korban dari teman-teman Navi. Dan sekarang dengan momentum ini Navi berusaha untuk mencari lebih nih, defender berusaha untuk masuk ke depan dengan pergerakan yang agresif, membuka map, memberi informasi juga kepada teman-temannya. Apa yang terjadi tadi RSG? Kayaknya tadi mereka emang nggak siap aja gitu. Kita lihat tadi posisi dari member RSG itu kan kayak nggak siap buat cari fight. Jadi dalam satu arti harus mencari, kita udah bilang nih, kalau dibawa ke late game mereka tuh udah siap, udah biasa main 5 lawan 5. Mereka emang mau carinya tuh team fight yang gede, di mana member mereka yang DPS-nya gede bisa mukul terus-terusan nggak pakai lama-lama. Sedangkan RSG itu harus cari combo yang pas, stun, masuk dibantu dengan mungkin Fire Extract dan juga dari catch. Wah, ini itu dia dilompatin langsung dong kali Star Moon-nya, tapi No 16-nya connect langsung, ada Nibiru Passion langsung dikeluarkan
yang tertinggal sendiri Lorsi di bagian belakang. Again and again dia harus menghilang, tapi basic attack dari SMC yang dimiliki oleh Nagib itu bisa mengusir mundur pergerakan dari Esmeralda. Baik banget, sementara Diablo-nya harus memancing agar pemain-pemain dari Navi bisa mengejar dirinya. Sementara itu dari Navi 5 orang yang maju perlahan untuk bisa memberikan counter attack terhadap RSG. Yes, kita bisa melihat pergerakan yang sangat ofensif dari teman-teman Navi. Di sini kita bisa melihat Diablo di bagian depan menjadi sandbag untuk teman-temannya juga. Dan sebenarnya at the moment Navi tuh lebih rapi sih mainnya. Mereka tuh tahu. Jadi Sunset Lover harus ngapain. Ini Sawo berusaha untuk nge-cancel ultimate-nya dari sana. Jadi damage yang harusnya bisa di-output oleh seorang Parsa dengan PT Airstrike-nya itu jadi nggak nyampe gitu. Jadi memang bagusnya nih sebenarnya buat RSG ya. Mereka harus cari target yang pas gitu loh. Karena kalau Dari Losinya kan? Iya, Losi dan bahkan Sana dan lain-lain loh. Kalau Diablo juga bisa mencari kesempatan. Tapi kalau mereka tuh bisa dapat kill ke Sunset Lover, ke Nagib, ke Lil gitu kan. Ini semua hero tuh yang lebih penting di late game. Mereka nggak boleh terlalu fokus malah ke Sawo atau ke Defender. Karena itulah yang justru Natus Mencari inginkan gitu loh. Dan mereka bisa dapat fight yang panjang, yang lama, di mana mereka bisa keluarin DPS terus-terusan. Ini perangnya nggak habis-habis dari tadi ya. Udah hampir 20 menit, Pak. Iya, kayaknya mereka dari tadi tuh kayak ini loh, ngedeketin, ngecengin itu. Maju dong sini. Nah ini dia Langsung dimajuin dan bener aja kan. Pertempuran yang pecah lagi. Ketinggalan satu orang di bagian belakang sana. Lolsi ya, tapi langsung ditembak. Udah ada 2 orang yang mendadak langsung hilang dengan sangat cepat. Menjadi sebuah pukulan untuk Navi kali ini. Belum lagi ada Lord yang akan muncul kurang dari 5 detik Eterna. 5 detik di mana Enhanced Lord akan masuki Land of Dawn. Dan di sini Navi memiliki ruangan gerak dan bebas untuk mendapatkannya tanpa kontes. Tapi kita bisa melihat pergerakan dari Diablo di area mid. Dia berusaha untuk nge-push turretnya sebagai kompensasi untuk teman-temannya. Karena Lolsi dan Life4 juga ternyata sudah diamankan tadi oleh teman-teman Navi. Iya, cepet banget Pak Pulung kebetulan. Tapi sayangnya Diablo nggak begitu berhasil ya nge-push di area mid tadi. Iya, digagalkan oleh Defender. Karena Defender juga tahu itulah play yang akan dilakukan. Jadi dia langsung nge-cut UV juga. Dan sekarang Natus Vincere bisa bermain menggunakan Lord tersebut. Dan rata-rata kan mereka punya 3 DPS. Mereka mau ada 2 frontline kurang lebih kan. Uranus dan Lolita. Sekarang dengan adanya Lord, mereka bisa menggunakan Lord sebagai frontline ketiga. Dan ini berat banget sih buat RSG. Mereka harus banget cari kesempatan buat Frederick Airstrike ke backline-nya loh. Jadi mereka tuh nggak bisa fight sembarangan. Oke, di area tengah coba lihat tuh. Satu outer atau ini di turretnya akan segera dicicil Lordnya di atas. Akan jalan juga Uranusnya di bawah. Ngajak satu wave minion agar bisa menabrak juga ke arah inner turret yang ada di area bottom lane. Mulai maju, kita lihat dari minimap Uranusnya. Mulai memberikan gangguan terhadap pemain-pemain dari RSG, SG dan Lord. Udah ngangkat ketek di sana. Ditabrak langsung ke arah satu inner turretnya. Udah hancur di area top lane. Akankah Navi kali ini bisa menguasai jalan pertandingan untuk bisa memenangkan di game yang pertama? Karena sekarang Lordnya udah mukulin juga ke arah best turret yang dimiliki oleh RSG. Wave minion udah habis. Wave minion harus segera dihilangkan agar Navi bisa memenangkan pertarungan. Tapi di bawah, di tengah, di atas semuanya dikundulin dari inhibitor turret yang dimiliki oleh RSG. Nah, RSG mainnya rapi banget ya. Biarpun mereka tahu mereka ada kesempatan buat mungkin menukar nyawa untuk kemenangan, tapi mereka ngerti kalau kita tuh bisa bawa ke game, makin ke late game, kita tuh nggak rugi apa-apa gitu. Emang komposisi kita tuh emang dibikin buat main di late game. Jadi mereka main sabar aja. Kalau emang belum kelar, nggak apa-apa. Nunggu Lord berikutnya yang lebih kuat lagi, dan mereka bisa main tanpa memberikan RSG kesempatan buat dapat play, buat comeback. Wow, ini kelihatannya sulit banget ya untuk kedua belah pihak. Natus Vincere juga mau end-nya agak susah karena ada high ground dari sana. Tapi di satu sisi Navi juga DPS-nya jalan banget, apalagi burst dari Lilia juga. Tapi kita melihat di sini udah ada minion yang bergerak di area mid side. Sawo juga di situ masih standby untuk memberikan informasi juga kepada tim-timnya. Tapi di sini masih pressure-nya di area RSG Singapura, dan kita udah mau memasuki menit ke-23. Jadi ketika ada satu yang blunder, ini akan menjadi bencana. Dan segini Defender harus hati-hati, walaupun dia sangat tanky, dia tetap bisa mendapatkan damage yang begitu luar biasa juga. Apalagi dari teman-teman Baby Cakes. Kayaknya RSG mainnya harus lebih defensif dikit sih. Karena berkali-kali kita lihat mereka tuh mau coba cari play, ngedive ke arah belakang kan, ke backline-nya Natus Vincere. Tapi mereka selalu bukan kecolongan ya, tapi selalu di counter sama Sawo. Iya, dengan ulti Lolita yang
yang langsung nge-zone, semua orang harus terpaksa flicker keluar, langsung wings by wings, bertabur langsung kan. Jadi kalau mereka bisa main lebih defensif dikit dan memberikan waktu ya untuk kesana tuh mencari posisi yang bagus, mereka bisa dikit-dikit mukulin defender sama Sawo, karena di lane pun Clean bukannya nggak ada damage ya. Mungkin mereka bisa ada lebih menang loh, karena dari tadi tuh sana emang nggak ada kesempatan buat main, selalu di rush sama Yi Sun-shin sama Lolita bareng-bareng. Jadi mungkin harus mencoba hal yang berbeda. Wave minionnya juga mau diantarin ke depan aja sulit banget loh. Disiplin banget dari arah sini, darah putihnya juga ya nggak bakal kurang-kurang lah itu ya. Pasti ya segitu-gitu terus ya, 2027 lah baru hilang ke darah putihnya. Lama tua lah kita kalau nungguin mereka berdua fight ya, Uranus dan juga Esmeralda. Sudah ada conceal yang terjadi dari pihak RSG, namun belum bisa mendapat pick off ataupun initiate yang pas. Jadi mereka lebih milih untuk mundur, tidak mau overcommit, tidak mau membuat masalah atau kesalahan juga. Karena takut di comebackin lagi dari teman-temannya Navi, karena mereka sudah menunggu di bush, menunggu momentum yang tepat, moment yang pas untuk bisa melakukan apa yang mereka harus lakukan. Yang serem dari Navi itu ya, mereka tuh tadi main bagus banget dengan intel. Mereka tuh pakai Mountain Shocker buat mencari tahu orang-orang di mana, langsung pakai conceal, langsung mencari fight yang bagus ke target-target yang penting seperti LY4, seperti sana, seperti Baby Cakes. Jadi RSG harus lebih hati-hati aja sih, karena di setiap saat Navi bisa langsung mendadak mulai fight langsung begitu, karena mereka ada keunggulan cari info pakai Mountain Shocker. Jadi defender darah segitu, sekalinya ngedet, sekalinya bentar lagi nih dipakai, penuh lagi tuh darahnya tuh udah. Tapi LoL sih mencoba untuk maju ke depan, tapi malah kehilangan 3 bar HP yang dia milikin. Esmeralda udah mulai bergerak ke bagian atas, tapi apabila Uranus seorang diri dan bisa mengantarkan wave minion masuk ke dalam area pertahanan, ya ini akan memecah lagi konsentrasi. Itu yang dilakukan terus-terusan oleh Uranus. Sementara untuk Lordnya udah mulai dicolek juga oleh Isansin, Lambada di sana ya. Tapi kalau perwakilan dari Rusia, dia lagunya lagu apa di sana tuh ya? Apa ya, Kalinga gitu. Oke. Udah ada Plexus yang langsung dikeluarkan juga oleh Lil. Sementara itu ada Tyrant Revenge yang lompat ke bagian depan. Ini biru Passion langsung dikeluarkan. LoLC-nya tertinggal sendirian. Immortalnya pecah. Bisakah dia bertahan? Bisakah dia menyelamatkan dirinya? Hanya saja tidak. Pertempuran yang terjadi di dua tempat sekaligus. Dua orang dari arah Chelsea yang langsung melarikan saat cepat. 3 player sejauh ini langsung bisa diamankan oleh Nadus Pitcher. Dan di sini kita bisa melihat kalau BB Kicks dan seorang Diablo tertinggal sendiri dari teman-teman timnya. Tapi lihat itu, tas-tas dari Sawo udah mulai disrespect, dan kita juga bisa melihat kalau Enhanced Lord, Bapak Lord yang terhormat, sudah mulai bergerak di area mid. Dan sisa 2 orang dari teman-teman RSG. Apakah mereka bisa ngedefend? Karena lihat timernya masih 40 detik lagi, ini bencana. Ini bencana banget. Ini udah bencana. Bu. 2 orang tersisa harus mempertahankan. Coba lihat Numen Blast-nya langsung akan terkena ke arah Baby Cake. Akankah dia bisa mempertahankan dirinya dengan ada Immortal di dalam tubuhnya? Pecah atau tidak? Tapi untuk Bestarnya dijamin tidak akan bisa bertahan. Tidak akan ada yang bisa ngedefense. Dan kemenangan 1-0 untuk Navi. 1-0 untuk Navi. Wow. Permainan dan show yang begitu luar biasa dari teman-teman Navi juga. Unfortunately RSG kayaknya dari sisi, karena udah masuk ke late game, dia agak susah untuk melakukan apapun itu, karena Navi juga